Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? How are you today? Apa kabar hari ini? Are you in the good condition or not? Ada yang sakit hari ini? Sudah makan kan semuanya? Oke, alhamdulillah. Before we start our lesson today, I want to remind you about our agreement, right? Our agreement. So please don't use your handphone before I ask you to use your handphone. And then about the time, please come on time on our class. And then you have to be quiet if I explain something. Bilanya Miss menjelaskan sesuatu, you have to silent and quiet. Okay. And then next, let's start our meeting today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. I will check your attendance. Please raise your hand when I call your name and say present or I am here. Ahmad Majidi. Okay. M. Randi Pauzianor. Muazzam. Muhammad Aldi Pahrijal. Is there any information from him? Ada informasi sakit. Okay. Hope he will recover soon. Okay. Muhammad Syahrani Arif. Muhammad Tohir. Najwa Pariha present. Nur Aziza. Rehan Riyadi. Rehan, where is Rehan? He is also sick or absent, sakit. Okay. Sapwan Anas. Suci Ramadhani. And then the last Muhammad Wafi. Okay, so there are two people who cannot attend our class today. Alright. So welcome again to Miss Ulia class. And then, are you ready for the class? Okay, good. So this is our goal today, our objective learning. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Hari ini kalian akan mempresentasikan ya poster digital atau non digital yang akan kalian buat tentang benda atau objek yang berhubungan dengan jurusan kalian. This is audio video engineering. So there are a lot of object that related to your major. Jadi ada banyak ada banyak benda-benda, alat-alat gitu yang berhubungan dengan jurusan kalian ya, yang harus kalian tahu dan bisa dijelaskan nanti ke depannya gitu ya. Okay, so the question is, how important is it to know the tools or object related to your major? Can anyone answer this question? How important? What does it mean important? Penting. Seberapa penting sih kalian mengetahui benda-benda atau objek yang berhubungan dengan jurusan kalian? Penting nggak kira-kira? Atau ada yang menganggap itu tidak penting? Penting kan? Because you are studying in audio video engineering, so you have to know about the tools, about the object, and then about the function of the tools, right? Jadi harus tahu, harus menguasai alat-alat yang berhubungan dengan jurusan kalian. Jadi tidak hanya sekedar datang sekolah atau apa seperti apa, jangan sampai, karena kan our motto is datang untuk terampil, pulang untuk berhasil ya, untuk berhasil gitu. Jadi ini sangat penting lah jurusan kalian kuasai supaya nanti kedepannya kalian akan mempunyai kesempatan have a chance to get better job ya. Jadi untuk mendapatkan
pekerjaan yang bagus gitu, karena sesuai dengan jurusan kalian itu tadi ya. Okay, next. Nah, this is presenting. Jadi today we are going to present your poster, right? Like I said before, kalian harus mampu untuk mempresentasikan gitu. Jadi tidak hanya dalam bahasa Indonesia bisa mempresentasikannya, dalam bahasa Inggris kita coba juga sama-sama ya. Jadi how important to learn English is because we want to get a better job. Jadi kalau kita bisa bahasa Inggris itu biasanya di perusahaan itu bisa dipertimbangkan oleh perusahaan. Oh, dia bisa bahasa Inggris. Even walaupun dalam kenyataannya, dalam sehari-hari itu biasanya bahasa Inggris di perusahaan itu ya tidak terlalu diperlukan untuk berkomunikasi. Tapi kita tahu gitu loh, bahwa dia itu bisa berbahasa Inggris. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan, ada nilai plusnya untuk perusahaan, biasanya seperti itu. Naklah, jadi penting gitu untuk kita berkompetisi di luar sana nanti ya, itu penting. Seperti yang Miss katakan in the first meeting, waktu pertemuan pertama kemarin, bahwa mempelajari bahasa Inggris itu penting ya. Jangan sampai kita ketinggalan dengan daerah lain, dengan negara lain, seperti itu ya. Karena bahasa Inggris itu sekarang bukan hanya international language, tapi itu global language. It means that semua lini, semua bidang itu pasti ada bahasa Inggrisnya gitu ya. Even manual, biasanya kan ada kayak manual gitu, cara mengoperasikan apa-apa, nah itu kan ada bahasa Inggrisnya. Jadi perlu ya kita mengetahui itu. Okay, this is some tips ya, some tips to you to present your poster. Ya, this is some tips. Ada tipsnya. The first one is keep your presentation simple. Jadi make it simple, simple aja, tidak usah berbelit-belit ya. Apa yang mau dijelaskan misalnya seperti itu ya. And then prepare and practice. Nah, this is the important thing is prepare. Prepare apa artinya? What does it mean in Indonesia? Ya, persiapkan. Kalaunya tidak dipersiapkan, ya bagaimana kita bisa memberikan presentasi yang bagus ya. And then practice. Nah, praktekkan sebelum kita maju, sebelum apa kita harus praktek terlebih dahulu gitu. Maybe kita bisa prakteknya misalnya di depan kaca gitu ya, bisa seperti itu. And then start strong and tell stories. Ini bisa ya. Jadi kita mulai dengan cerita yang menarik di awal seperti itu. Ibaratnya untuk menarik perhatian audiens, pendengar kita gitu ya. And then show enthusiasm. Jadi kalian harus antusias, jangan kita yang presentasi, kita yang loyo di depan, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita harus antusias, semangat gitu untuk menjelaskan sesuatu. Oh, this is apa gitu, soldier atau apa kan gitu, banyak kan. Nah, habis itu lagi the next is find a mentor or learn from other resources. Jadi kalian kalaunya in this class, if there is a student who can present well, you can ask him or her to teach you, or you can search information from the YouTube or other resources gitu. Jadi kalaunya di kelas ini ada teman kalian yang bisa minta bantu nih, berarti untuk diajari. Kemudian kalian juga bisa mencari informasi di YouTube atau yang lainnya ya, bisa, supaya ada referensi kita seperti apa sih mempresentasikan yang bagus itu gitu ya. Oke, next. And then leverage body language, facial expression and eye contact. Nah, this is the important thing. Jadi bahasa tubuh itu penting ya, bahasa tubuh itu penting, ekspresi wajah dan juga mata, kontak mata. Jadi kalaunya presentasi itu kita harus melihat ke audiens kita.
Jangan bertunduk aja, jangan lihat ke bawah, kemana kayak gitu, jangan sampai. Jadi kita harus berbicara kepada, seolah-olah mata kita berbicara kepada audiens kita, gitu. Kita memberitahu mereka ini loh. Jadi tahu kita gitu loh bahwa audiens itu penting ya untuk kita, karena dia adalah orang yang mendengarkan kita. Kita ingin menyampaikan pesan, we want to send the message of our presentation, so you have to do eye contact to them gitu ya. And then use visual. Nah, kalaunya presentasi itu harus menggunakan visual, like me ya. Jadi ada misalnya kan ini visual, terus yang akan kalian buat juga kan seperti itu visual itu penting. Apalagi ada bendanya misalnya yang mau dijelaskan apa, nah itu penting ya. Atau video boleh juga kan, misalnya gambar boleh juga. Kalau benda yang kita lihat directly secara langsung itu better, lebih baik ya. And then use your voice, of course, harus menggunakan suaranya harusnya nyaring, jangan malu-malu ya, malu-malu kucing ya, jangan malu-malu kucing. Keluarkan suara ternyaring Anda gitu istilahnya, tapi bukan yang terlalu kencang gitu ya, jangan sampai tenggorokannya sakit gitu. Tapi istilahnya tuh harus nyaring lah suaranya, nyaring and then clear gitu, nyaring dan jelas. Nanti nyaring tapi tidak jelas, nanti audiensnya bingung juga kan gitu. And then yang terakhir itu adalah relax and enjoy yourself. Jangan sampai gugup, santai ya, santai saja. Ini istilahnya kalaunya gugup itu wajar, semua orang tuh pasti merasakan gugup, apalagi ibaratnya kan kayak pertama kali atau apa. Tapi kita jangan sampai menunjukkan kegugupan kita di hadapan audiens kita ya, jangan sampai menunjukkan itu ya. Oke. Any questions? Ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan, silakan. Gitu ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dulu ya. Oke, kalau gitu kita nonton video dulu ya, tips gitu, tips. Gimana sih mempresentasikan sesuatu itu tipsnya? Miss cari dulu tipsnya. Tadi sudah ada dicari. Oke. Nah, ini ya tips lain untuk presentasi. Mungkin yang pertama gitu, apa sih yang harus dilakukan selain yang connectionnya. sorry. How to begin your speech the right way. The beginning of your speech can make or break you, but a lot of people fumble it because they're either nervous or not prepared. Hi everyone. Sorry, I'm a little nervous today. We have a lot to talk about today. Just wait for my my slides. Sorry. Ooh, let's avoid that. Instead, try this. Greet your audience, introduce your topic, and then get into it. As an example, hi everyone, thank you so much for having me here today. I am really excited to talk to you about how to begin your speech the right way. Now we're going to talk about 3 parts. First, greeting your audience. Second, introducing your topic. And third, getting into it. So, without further ado, let's begin. Do you have any other tips on how to begin a speech? Let me know in the comments. And don't forget to like and subscribe. Itu tadilah, jadi greet and then tell about your topic dan get into it. Maksudnya langsung mulai aja di sana gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi kira-kira atau kita tonton yang lain dulu videonya? Mana ya lagi ya?
It always strikes me how people think about their presentations or how they prepare their presentations. And I'm actually talking about the first words, the first sentences of a presentation. What most people do is they think of a presentation, so automatically you think about a PowerPoint. So you make your slides. You look at your slides and you think about what will I say showing each slide. But my question to you is this. What are your first words? What are the first sentences? Very few people think about that. Just think a minute about the presentations that you have already seen in the past, maybe the presentations that you have done yourself. There is a cliché sentence that most speakers use to introduce their topic. They say something like, good morning, good afternoon, my name is, if they don't know you. And then there is this typical sentence, today I'm going to talk to you about. Now you might say, so what's the problem? The problem with this sentence is that you're actually answering the wrong question. You're answering the what question. What are you going to do? I'm going to talk about. If you think about it, most audiences know what you're going to talk about. Either you are introduced, or there is a program, or there is a meeting, so there is an agenda, so people know what your topic is all about. The most interesting question to answer is the why question. Why are you there to talk about this topic? And even more important, why is it important for the audience to listen to you? So my advice for you is to focus on the why question. Now, how can you do that? I advise people to focus on a story to begin their presentation. Now, if you think about stories begin... Oke, kalau yang ini tipsnya kita harus menghindari pertanyaan what question, tapi mengutamakan why. Jadi kenapa sih kita mempresentasikan itu misalnya gitu, kenapa, apa yang kita lakukan di depan ini, kenapa gitu. Kalaunya kenapa kan berarti karena, jawabannya karena misalnya ingin berbagi informasi tentang sesuatu kepada audiens kita gitu ya, gitu. Oke. Ada pertanyaan kira-kira dulu sebelum ke aktivitas selanjutnya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, if there is no question, please Okay, reading time. Learn and read again your writings about describing a tool or object related to your major or expertise concentration. Jadi tolong baca lagi dan pelajari lagi tulisan kalian kemarin tentang objek atau benda yang kalian deskripsikan. Silahkan buka HP-nya atau bukunya, dilihat lagi tulisannya yang kemarin, dipahami lagi ya, because the important thing is you can understand well what you are written on your books ya. Jadi yang penting itu adalah kita paham dengan apa yang kita tulis. Jadi tidak sembarangan menulis. Misalnya if you are using Google Translate, kalaunya kalian menggunakan Google Translate itu kan istilahnya tidak terlalu menguasai, jadi harus menguasai lagi apa yang ditulis. Silahkan dipelajari dulu sebelum kita ke aktivitas berikutnya, dipahami dulu apa yang kalian tulis. Yang di buku dan di poster itu dipelajari ulang. Di poster itu apa aja, Bu? Ya, bukan paham yang bisa membaca, tapi maksudnya itu you can understand, bisa paham isinya gitu loh, gitu nah. Paham aja. Oke, how about Majidi? Cari cara membacanya seperti apa, nanti bingung kalau tidak tahu gitu.
50. Bukan 50. Yes. Cari how to pronounce the word, gitu. Cari cara mengucapkannya. Bisa ya pakai bahasa Inggris, tapi cara mengucapkannya seperti apa itu dicari. Jadi jangan sampai ibaratnya sedikit aja lah kesalahannya gitu. Bahasa Indonesia Bahasa Indonesianya bisa juga kan, Pian pahami juga. Tapi yang dijelaskan nanti kan bahasa Inggris gitu. Tapi cara pengucapannya seperti apa dicari dulu, dipelajari gitu. Adakah yang sulit pengucapannya yang Pian tidak tahu? Sini itu kan cable, scissors, misalnya kayak gitulah. Iya. Cara mengucapkannya dicari kan. Kombinasi gitu. Pahami isinya, tapi bahasa Inggrisnya kan nanti yang di present kan bahasa Inggrisnya loh tuh. Jadi yang namanya mempresentasikan itu tidak harus sesuai dengan kata-kata yang kalian tulis. Ibaratnya you can improve gitu. Bisa diimprove aja. Okay, so make your own poster. Ya. Sudah kan tadi dibikin, dipelajari lagi berarti ya. Kalau ada yang mau diedit lagi silahkan. Tapi yang kemarin I have downloaded your poster. Miss sudah mendownload poster yang kalian kirim kemarin. Tapi kalau mau diperbaiki boleh. So this is the time to present your own poster. Ya, ini waktunya untuk menjelaskan, presentasikan poster yang sudah kalian bikin kemarin ya, hari ini diperbaiki juga. Okay, this is the rubric for the assessment. The first one is about your fluency, your kelancaran ya, kelancarannya sangat baik misalnya. Kelancarannya baik atau kelancarannya cukup baik ya. And then about the content, the core, isinya 3 hal, 2 hal, 1 hal aja kah misalnya. And then tahapannya juga, the step, maybe the opening gitu, pembukaannya. Kemudian isinya seperti apa, and then the last closingnya seperti apa. Jadi ada 3 gitu ya yang dinilai, pembukaan, isi, sama closing ya. Nah ini rubrik penilaian yang akan Miss that I will use to assign you, to assess you ya. Ini rubriknya. Okay. Who wants to be the first one who present his or her poster? Silakan. Atau should I choose you? Haruskah Miss yang memilih? Maybe in English, using English is the first time. So santai aja, jangan takut salah ya. Takut siapa yang mencubit memarahi? Tidak ada yang memarahi ya, kalau salah tidak ada yang memarahi. Don't be shy and don't be afraid to do mistake, to make a mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hi. Hello kan dari katanya ya. I'm here. Apa pokoknya bisa-bisa pian lah. I want to explain about atau bahasa Indonesia dulu boleh. Coba dulu bahasa Indonesia dulu. Saya Saya ingin memperkenalkan perkenalkan diri terlebih dahulu.
Nama saya Muhammad Tahir. Okay, my name is Muhammad. Muhammad Tahir. Okay. And then saya mempresentasikan about a clock, the clock. Ya, I want to present about clock. Coba, I want to present about clock. Ya, oke, gone. Silakan. The clock. Nowadays, Today are many electronic devices created by humans. Yeah, humans. Electronic device can help make Things easier. Oke. Apa artinya kira-kira? Beritahu temannya dulu. Jadi tidak hanya membaca gitu. Atau sudah tahukah teman-temannya artinya maksudnya in Indonesia? Sekarang kan saat ini apa, Thohir? Saat ini sudah banyak sekali perangkat elektronik yang diciptakan oleh manusia. Nah, jadi ada banyak alat elektronik yang diciptakan manusia. Nah, seperti itulah cara menjelaskannya nanti. Oke, lanjut. Apa lagi? So, clock is different with the watch, ya. Kalaunya clock ini kan jam nih, jam dinding. Istilahnya kalaunya jam tangan berarti itu bahasa Inggrisnya adalah watch, ya, bahasa Inggrisnya gitu. Maybe the function is the same to show the time, but for the clock we can use this clock to decoration for our wall gitu, bisa jadi dekorasi di dinding kita ya. Kalau ini kalaunya watch, this is for the fashion ya kan, untuk gaya kita, style kita ya. This is ya. Oke. Ada pertanyaan kira-kira atau cukup? Cukup. Alright. Thank you Tahir. Please give applause for Tahir. Good job ya, sudah bagus. Ya, disuruh tepuk tangan ya, silakan Tahir lanjut lagi closingnya. Terima kasih untuk perhatiannya, misalnya. Perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause again for Tahir ya. Good job Tahir. I really appreciate Tahir because he is brave to be the first one to present his poster ya. Jadi Miss sangat menghargai Tahir ya, walaupun istilahnya ada gugup-gugupnya, wajar-wajar saja kalau gugup, karena yang pertama nih ibaratnya kan the first one is become the example, the experiment person gitu. Jadi eksperimen lah istilahnya Tahir. It's okay, Tahir sudah bagus. Tapi tadi maybe ya kalaunya saran Miss kan istilahnya kalau kita ada bendanya itu kan lebih bagus, walaupun istilahnya di LCD ini juga ada gambarnya sudah, kalau kayak gini kan ini gitu. Okay, good morning everyone. Today I'm going to tell to you about one tool. This tool is really have a function, have great function, have special function to us that help us to make us easier to know about the time in our life, in our daily life. So the tool is clock. Nah, this is the example of the tool. Misalnya kayak gitu kan dijelaskan gitu ya. Jelaskan aja gitu. Jadi tidak mesti sesuai dengan ini, tapi ini kan bisa menjadi referensi kalian untuk berbicara di depan. Tapi boleh juga menggunakan improvisasi kalian masing-masing ya. Tapi tadi Tahir sudah bagus ya. Sudah cukup bagus. Oke. Next one, who will be the second one? Siapa kira-kira yang mau jadi yang kedua? Oh, tidak mau jadi yang kedua, Miss. Ya, cewek ya, maybe ya.
Siapa ya? Nur Aziza ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Hari ini saya akan mempresentasikan kabel aksesoris. What does it mean in Indonesia? Kabel scissors. Gunting kabel. Gunting kabel ya. Oke, next. In 10 words of electronics, are many important tools that are Technician. one of the important parts for us technician to have is kabel accessory. Oke, good. Dalam dunia elektronik, ada banyak sekali alat penting yang perlu dimiliki oleh seorang teknisi. Salah satu alat yang penting untuk dimiliki seorang teknisi adalah gunting kabel. Kabel aksesoris are made from poly, manganese, or steel. These scissors have A short half and the kabel accessories have length around 450 millimeters. Oke. gunting kabel ini terbuat dari baja mama atau baja yang berkualitas. Gunting ini memiliki bentuk yang pendek dan kerdil. Gunting kabel memiliki panjang sekitar 450 mm. Oke. Nah, There are silver good brands. for kabel accessories. Tekiro, Or sunset. Sunshine, Sunset, and the pencil for kabel accessories. Yes, our Thousand, Thousand, and you can buy them you can buy them and in the online shop. Ya. ada beberapa merek yang bagus untuk gunting kabel, yaitu Japan, Cesoro, atau Shenzhen. Dan harga gunting kabel kisaran 7.000 sampai 9.000. Dan kalian bisa membelinya di toko online. Oke, any question? Tuh. Sekian dari saya. Langsung sekian dari saya. Sudah ya, jangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, give applause for Aziza. Ya, oke. So, Aziza is the last one for this meeting. Jadi Aziza adalah orang terakhir ya untuk pertemuan hari ini. I really appreciate you guys, Tahir, and then Wafi, Anas, and Aziza. Tadi kata Miss ingat ya, kalau salah-salah itu tidak apa-apa. Karena belajar nih, berarti untuk the others, for the others, next meeting you should be better from them. Kalian harus lebih bagus dari kawan-kawan kalian. Persiapkan benar-benar. Miss itu sebenarnya mau kalian tuh confidence ya, maksudnya tuh kayak percaya diri gitu, percaya diri menjelaskan. Jadi hafal dengan yang kalian mau jelaskan. Jadi you don't need to see your phone or your notes. Jadi tidak perlu melihat HP atau catatan kalian, karena kalian sudah hafal dengan apa yang akan kalian jelaskan. Karena yang 4 orang tadi ibaratnya anggap aja dadakan. Even I told you last week, walaupun Miss sudah memberitahu minggu lalu, tapi karena hari ini kayak dadakan ya sudah, it's okay. Untuk next time, usahakan pahami apa yang ditulis. Kalau perlu diingat, dihafal, jadi tidak perlu melihat catatan. Kalau ada catatan, oke lah, ibaratnya sedikit-sedikit kayak poin-poinnya aja gitu. Apa yang akan dijelaskan, ini akan diucapkan gitu kan. Gitu. Jadi confidence tadi yang pertama ya.
Oke, kira-kira apa lagi? Kita refleksikan dulu yang sudah maju tadi apa kira-kira lagi selain itu. Silakan. Silakan beri masukan atau koreksian untuk kedepannya seperti apa nanti. Kalau Miss maunya better ya dan this one gitu nanti. Oh teman-teman, di dunia ini ada banyak sekali alat yang perlu diketahui oleh teknisi misalnya. Salah satunya itu adalah kabel. Mungkin kalian semua sudah tahu tentang pemotong kabel ini. Nah kayak itu berarti kayak bicara yang natural lah istilahnya seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan untuk minggu depan bawa alatnya, barangnya? Ya. Gitu ya. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Ada kritik atau apa mungkin untuk Miss juga boleh, untuk temannya boleh. Jadi kira-kira tadi seperti apa? Boleh satu orang dulu refleksi. Ripki, silakan Ripki berikan komentar untuk temannya, mungkin untuk kamu sendiri seperti apa menanggapi yang sudah terjadi tadi, yang sudah berlalu tadi, yang sudah kita dengarkan tadi. Oke, so today sudah cukup bagus presentasinya, walaupun masih perlu belajar lagi karena ini yang pertama, tidak apa-apa. Jadi nanti harus confidence, harus hafal, harus tahu apa yang akan dibicarakan karena ini bendanya berkaitan juga dengan jurusan kalian. Kalian sudah tahu ibaratnya dalam bahasa Indonesianya seperti apa, cuma menjelaskan dalam bahasa Inggrisnya aja lagi gitu ya. Untuk kedepannya nanti gunakan bahasa Inggris. Tadi yang sudah ya sudahlah, pembukaannya bahasa Inggris, penutupnya juga bahasa Inggris, explainingnya bahasa Inggris. Kalau mau di mix pakai bahasa Indonesia boleh untuk explainingnya ya, untuk penjelasannya gitu ya. Okay, so thank you so much for today. If you have a question, you can chat me. If you feeling shy to ask in this class, chat me, just chat me. Silahkan tanyakan ke Miss ya nanti. Right? Let's close our meeting today by saying hamdalah together. Alhamdulillah. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.